Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Ayo kita sholat bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama mengetahui arti tadarus dan yang kedua membaca huruf hijaiyah dengan benar. Tadarus. Selain sholat, ya umat muslim diwajibkan juga untuk bertadarus atau mengaji. Tapi mengaji ini tidak sekedar membaca Al-Quran atau membaca jilid, tapi juga mempelajarinya. Jadi, di sini arti tadarus merupakan ibadah membaca Al-Quran disertai dengan mempelajarinya. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi kita diperintahkan untuk mempelajari, memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Al-Quran ini merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Tadarus dapat dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Tapi sebaiknya tadarus ini dilakukan secara bersama-sama. Karena apa? Karena apabila kita membaca ada kesalahan, ada yang mengingatkan. Ini yang disebut dengan mempelajari sambil belajar. Dengan kita diingatkan, kita menjadi tahu yang betul bagaimana. Tetapi ketika kita diingatkan tidak boleh malah marah ya, harus mengikuti yang benar. Tugas yang pertama, bacalah jilid sesuai yang kamu pelajari saat ini. Ya. Jadi anak-anak misalnya ada yang baru jilid pemula, ya dibuka jilid pemula halaman berapa. Yang sampai jilid 2, ya dibuka jilidnya jilid 2 halaman berapa. Nanti dibaca setengah, paling sedikit setengah, paling banyak 1 halaman. Ya cukup. Kalau bacanya cepat 1 halaman nggak apa-apa. Kalau bacanya lama, setengah halaman tidak masalah. Ya nanti di video ya. Ini tugas yang pertama. Kita melanjutkan materi ya. Pahala orang yang membaca Al-Quran dihitung tiap-tiap huruf. Ya. Sama dengan 1 kebaikan. Jadi misalnya anak-anak membaca Alif Lam Mim. Ya, sudah ada 3 huruf. Alif, Lam, dan Mim. Berarti sama dengan kita sudah mendapatkan 3 kebaikan. Itu baru membaca 3 huruf. Nah, apalagi membaca 1 halaman. Banyak sekali huruf yang kita baca. Berarti semakin banyak kebaikan yang kita dapat selama kita membaca Al-Quran ya, dengan penuh keikhlasan. Hanya mengharap ridho dari Allah dan sesuai dengan aturan. Aturannya bagaimana? Sebelum membaca, kita harus wudhu terlebih dahulu. Pakaiannya harus menutup
aurat, tempatnya juga yang suci. Nah, tidak asal-asalan membacanya. Maka kita kalau mengaji dengan orang yang benar-benar paham. Jangan asal kita kalau tidak naik-naik jilidnya kita nggak mau ngaji ya, tidak boleh ya. Karena apa? Guru ya, ustadzah kalian ketika kalian tidak dinaikkan, berarti apa? Kita masih memiliki kesalahan. Supaya kalau kita membacanya itu benar, ya maka kita harus mau mengulang lagi. Tujuannya seperti itu, supaya kita benar-benar bisa membaca, tidak asal-asalan membaca. Belajar Al-Quran harus dimulai sejak kecil, ya. Jangan sampai menunggu besok kalau sudah ada temennya, ya nggak bakal selesai nanti, nggak bakal bisa-bisa. Ya, harus kita didasari dalam hati kita sendiri, kita niat supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, harus dengan kesabaran. Ketika kita disuruh mengulangi, ya kita ulangi itu dengan sabar. Tekun berarti apa? Kita rajin untuk berangkat ngaji, kita belajar ngaji dan doa. Ya, kita harus berdoa kepada Allah supaya apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Tugas yang kedua soal-soal ya. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab bagi umat. Soal kedua, pahala orang yang membaca Al-Quran setiap huruf sama dengan. Soal ketiga, huruf ba fathah dan jim dummah dibaca. Soal nomor 4, huruf hijaiyah yang diurutan ke-10 adalah huruf. Soal yang kelima, Al-Quran memiliki surah sebanyak. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.